Nah ini yang sebetulnya ajaran agama itu luar biasa sebetulnya. Ya kalau di Islam kan ada contoh Rasulullah. Rasulullah itu menyuapi orang yang sehari-harinya menghinanya. Iya. Sambil mendengarkan hinaannya gitu, Yahudi buta itu Rasulullah sambil suapi gitu kan. Padahal yang dia hina itu adalah orang yang menyuapinya. Bisa nggak seperti itu? Nah itu dia. Kalau nggak membalas menjauhi lah ya minimal. Kalau yang sekarang dianggap wajar mah gitu. Nah justru itu. Berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita jauhi atau kita balas mungkin kalau memungkinkan. Nah mungkin nggak kalau misalnya orang yang menjelek-jelekan kita, yang selalu berbuat buruk pada kita, terus ketika mereka minta tolong, terus kita tolong, mau nggak? Nah itu dia ya. Tanda tanya besar. Butuh waktu beberapa detik. Justru nggak dijawab kan, tadi juga kan malah membahas. Iya betul. Tiba-tiba pakai buku gitu. Itu dibelokin kan pembicaraannya. Nah, itu nggak dijawab kan, tadi pertanyaan kan nggak dijawab. Nah itu dia. Nah ini makanya menurunkan ego dan memaklumi orang lain itu adalah kunci dari yang namanya sabar. Makanya kenapa Rasulullah itu sambil mendengarkan orang yang menghinanya, sambil mendengarkan orang yang memfitnahnya, sambil menyuapinya saat itu. Iya. Nah itu luar biasa kan. Iya. Nah berarti kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu, jangan dulu syahadat wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum, iya. Iya, kita nggak berikrar, itu namanya kita masih belum bersaksi. Belum bersaksi. Jadi contoh Rasulullah itu tidak pernah kita indahkan. Yang kita munculkan itu adalah egonya masing-masing, rasa ini apa yang namanya rasa apa bahwa kita itu dihina dan sebagainya. Lihat Rasulullah dilempari orang, dilempari sampai pakai kotoran segala macam. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Malah ketika gunung hendak dibalikan oleh salah satu malaikat penjaga gunung, Rasulullah melarang, jangan ya. Kalau misalnya mereka habis, saya dakwah pada siapa? Nah nih Kang, kalau misalnya kita mau mengikuti Rasulullah nih Kang, literaturnya gimana nih Kang? Kalau misalnya ke toko buku nih banyak yang nulis tentang Rasul. Begini, kita itu kebanyakan literatur ya. Kebanyakan yang namanya pendapat. Referensi itu penting. Iya. Tapi tidak pernah dijalankan kan, hanya jadi koleksi ya. Iya sih, dibaca iya. Dijalankan masih belum walaupun sudah berbuku-buku. Itu dia, makanya yang namanya referensi itu jangan ditumpuk. Referensi jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Yang ditumpuk itu adalah amal. Tidak ada perintah menumpuk referensi kan ya? Iya betul. Tidak ada perintah untuk menumpuk referensi. Tidak ada perintah untuk menumpuk hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan yang nanti justru tidak kita pakai. Tidak ada. Yang ada adalah mengumpulkan amal. Berarti kita mengumpulkan action. Apa yang bisa kita berikan kita pada umat, itu yang penting kan ya? Iya. Tapi bukannya orang yang berilmu itu lebih ditinggikan kan? Beberapa derajat katanya lebih. Betul, asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar. Ada asalnya ya? Asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar, dan ilmunya itu dijawantahkan untuk kehidupan sehari-hari dan berupa karya nyata, begitu loh. Oh gitu. Jangan cuma jadi koleksi aja. Jangan lebih ke koleksi gelar. Itu. Iya, gelar panjang, bari jeung eueuh gada gitu kan kasar. Sekolah belasan tahun gitu ya. Belajar. Bari tungtungna menghasilkan naon da eueuh gitu, tapi tidak ada. Jadi akhirnya berupa makalah jadinya, berupa buku. Dan itu pun dia nyontek dari referensi-referensi yang ada, dicontek kemudian dikumpulkan jadi buku begitu kan ya. Lalu dia jualan buku. Nah, bukan itu. Lihat mereka yang bersekolah, mereka yang menuntut pendidikan misalnya. Apakah pendidikan atau pengajaran? Beda itu Kang? Beda dong. Mendidik sama mengajar Kang ya? Lain, mendidik dengan mengajar itu amat sangat berbeda. Gimana tuh? Nah, kalau mendidik itu dia akan memberikan contoh-contoh sehingga menjadi teladan bagi yang dididiknya. Oke, itu contoh. Gimana? Nah, contoh-contoh itu. Nah, contoh misalnya ketika kita mengajarkan yang namanya moral pada anak didik kita, kita akan memberi contoh tentang moral kita yang baik. Misalnya kita melarang anak kita merokok misalnya. Kamu nggak boleh merokok, tapi beri pelenyun beri ngerokok, orang beri kelepus, nah kayak gitu. Merokok Kang ya? Nah itu. Kamu masih kecil jangan ngerokok. Nah itu dia. Bapaknya gitu. Iya.
Kenapa anaknya nggak bilang, kamu sudah besar, kamu sudah tua, kenapa masih merokok? Kan tidak sopan kan. Nah itu dia kesopanan, tata krama dan sebagainya itu untuk supremasi. Waduh. Itu memang dibentuk untuk yang namanya ego. Oke. Nah tapi tetap kita harus ada sopan santun untuk apa? Bukan karena kita menghormati. Tetap harus beretika juga Iya, ya. beretika. Karena rumah hati-hati, jangan Betul. menegur orang tuanya langsung nanti. Iya. Mempraktekkan. Iya. Jangan mengikuti orang-orang yang ini, karena kita orang timur itu memang ada yang namanya aturan, tata krama, budaya dan sebagainya. Oke. Meskipun itu tidak ditanya di akhirat, tapi tetap itu akan jadi acuan agar kita bisa hidup dengan baik dan benar dan nyaman itu. Itu mengatur hubungan antara sesama Iya. manusia lah ya. Iya. Ganas kan ya. Ya meskipun itu sebetulnya permainan nafs dan ego. Oh. Oke. Meskipun itu adalah nafs dan ego. Karena bagaimanapun juga kita diajarkan untuk ketidakadanya perlekatan dan keberlekatan ini pada sesuatu. Iya. Karena bagaimanapun juga semua yang kita miliki ini pasti akan lepas dari tangan kita kan. Pasti kan. Itu pasti akan lepas dari tangan kita. Contohnya baju saja. Cuma masalahnya lepas atau tidak lepasnya itu apa kita rela atau lepasnya itu dalam keadaan tidak rela. Ya contoh misalnya kita punya mobil, tiba-tiba mobilnya dicuri. Nah itu. Nah rela nggak? Nggak rela kan. Nggak rela ya. Berarti masih belum innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya yang datang dari Allah itu akan kembali lagi pada Allah begitu kan. Itu filosofi yang sangat luar biasa. Itu simbol dari permakluman yang sangat tinggi. Berarti bahwa kita ini tidak memiliki apapun, semuanya hanya lewat begitu loh. Nah iya ya, tapi yang bikin dulu saya pernah punya pengalaman nih kehilangan kendaraan, yang bikin tidak relanya itu kayaknya merasa itu tuh milik kita gitu ya. Nah justru itu, padahal manusia itu tidak memiliki apapun, semuanya adalah ujian terutama harta. Oh, jadi itu ya rasa memiliki itu sumber masalahnya ya. Itu dia karena diajarkan, kita tuh diajarkan untuk merasa memiliki itu. Kita diajarkan ya. Iya, iya. Diajarkan untuk merasa memiliki benda-benda yang menyenangkan kita. Seolah-olah kita yang beli, kita Betul. yang berusaha mengusahakan, wah capek-capek gimana, wah tiba-tiba hilang gitu. Betul. Kita sudah lelah, kita mengumpulkan berapa tahun untuk beli misalnya motor itu ya. Iya, iya. Dan motor pun kan sesuai selera ya. Mau merek apapun itu sesuai selera. Kita maunya apa? Karena kita merasa disenangkan oleh kendaraan kita itu. Padahal itu adalah kendaraan. Maksudnya gimana itu Kang? Itu adalah tutumpakan. Jadi adalah suatu alat, tools itu adalah tools untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Oh, Itu kan tools ya. betul betul. Kenapa jadi status? Untuk mempermudah, iya iya betul. Itu adalah alat, kenapa jadi status? Dan kita bangga dengan alat yang kita punya ini. Lihat nih alat ini mahal. Iya iya. Alat ini lebih keren daripada yang kamu punya, begitu kan? Iya betul. Alat ini luar biasa, kecepatannya juga lebih dari yang kamu punya. Nah itu dia. Tapi kata si itunya teh itu tergantung yang makainya juga. Dan saya pemakaiannya juga dekat-dekat aja. Iya. Nah sekarang hayu orang balap lah, kamu pakai merek itu, saya pakai merek ini. Nah PTL kalah kita tuh. Iya. Ya kan kata saya juga seksi itu teh. Kata si orang ini tuh yang mengalahkan kita tuh. Ya. Kata saya juga itu bukan bagaimana kendaraannya, bagaimana yang menungganginya. Oh, iya. Nah setelah dikatakan itu kan nyeri hati kita tuh ya, sakit hati. Nah itulah ego. Berarti keberlekatan kita pada status, pada kendaraan itu, pada ego kita tuh sangat tinggi. Dan itu bukan agama. Pada sesuatu yang kita akui. Iya, itu bukan agama, itu adalah ego. Beda. Tapi itu normal nggak kan? Perasaan seperti itu. Gitu. Kenapa sesuatu yang seperti itu dianggap normal? Sudah jelas sesuatu yang seperti itu mengganggu ya. Iya, iya. Kenapa itu dianggap normal? Ya perasaan kesel itu sebetulnya mengganggu, tapi terus aja gitu ya. Betul. Iya. Dipertahankan. Justru itu kenapa dianggap normal? Sesuatu yang mengesalkan itu dianggap normal. Kenapa coba? Karena kita kesal pada orang lain itu enak. Enak loh. Makanya kita ulang-ulang. Iya. Marah itu enak, benci itu enak, sedih itu enak. Makanya kita ulang-ulang. Kita tidak akan mengulang-ulang sesuatu yang tidak enak. Misalnya jatuh, gebruk, jatuh sakit itu nggak enak kan? Dan kita akan berusaha untuk tidak jatuh, tidak sakit. Kenapa? Kalau marah itu kita selalu mengulang-ulang yang namanya marah-marah itu. Kesal itu berulang-ulang, bahkan yang namanya kekesalan, kekecewaan itu selalu dibahas di kepala kita. Sehingga muncullah stres. Waduh.
Makanya kata Sang Maha Pencipta juga itu. Jadi kita dilarang untuk itu, untuk marah. Wasta'inu bisobri wasolah katanya kan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kenapa harus sabar? Karena sabar itu adalah kunci dari permakluman. Oke. Jadi Definisi sabar sendiri gimana kan? Sabar itu adalah menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Oke, itu ya. Kelas ego ntar butuh ada nih kayak kelas Pembahasan tentang ego ya. Iya. Sabar itu adalah, itu tadi definisinya. Turunkan ego, maklumi orang lain. Karena orang lain itu berbeda dengan kita. Jangan samakan orang lain itu dengan diri kita. Itu ya kan. Iyalah. Kenapa kita lebih memaklumi binatang? Kenapa kita lebih memaklumi hayam gitu ta? Kenapa kita lebih memaklumi sesuatu yang kita anggap berbeda dengan kita? Berarti kita menganggap orang itu sama dengan kita. Makanya kita jadi marah, kesel, sedih, dan itulah kita tidak pernah terbiasa menerima kekalahan. Iya.